Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok ya. Nah, di konseling hari ini kita akan mengidentifikasi permasalahan teman-teman dan mencari solusi bagaimana menghadapi masalah itu gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi konseling ya, saya akan menjelaskan tentang kontrak forumnya. Jadi nanti cerita teman-teman yang ada di sini kan itu privasi ya. Jadi jangan disebarluaskan kalau konselingnya sudah selesai. Jadi menghargai privasi konseling yang lain gitu. Terus untuk waktu konseling kita hari ini tuh maksimal 30 menit. Tapi kalau misalnya sebelum 30 menit itu sudah selesai, ya selesai gitu. Kemudian kalau misalnya konseling lain masih bercerita, diharapkan teman-teman bisa untuk mendengarkan dengan baik dan tidak menyela pembicaraannya. Oke? Jadi sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah ya. Oh iya, bentar. Ini belum perkenalan ya. Saya perkenalan diri dulu. nama saya Sakinah Tuljana, bisa dipanggil Kina. Terserah sih mau depannya dipanggil Buka, terserah. Nah, sekarang giliran teman-teman yang memperkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rita Nur Aziza, bisa dipanggil Erika. Perkenalkan nama saya Ludia Yosda Fernanda, saya panggil Wanda. Perkenalkan nama saya Kafilia, biasa dipanggil Reva. Saya perkenalkan saya Nisa Vivi, bisa dipanggil Anggi. Oke, semuanya sudah perkenalan diri. Tadi kan sudah saya jelaskan, sekarang kita langsung masuk ke sesi inti konselingnya. Nah, teman-teman bisa nih mulai menceritakan permasalahan apa sih yang dihadapi di akhir-akhir ini gitu. Bisa mulai ceritakan satu-satu. Terserah mau siapa dulu. Saya dulu. Oke. Jadi gini Bu, di beberapa waktu terakhir prodi saya itu dengan prodi di lingkup FKIP sering sekali mengadakan agenda satu acara di waktu yang sama, jadi kayak kolaborasi gitu. Nah, di situ kan pasti membentuk suatu kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu kombinasi dari 3 prodi itu tadi. Sudah dibagi per job desk-nya sesuai urutan nama-namanya yang ada di situ. Tapi pas waktu hari H atau proses menuju hari H itu, kebanyakan saya merasakan mereka itu bukan lepas tanggung jawab, tapi kurang melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan atau job desk-nya masing-masing per divisi atau per divisi itu. Sebetulnya saya ingin mengkonfrontasi atau mengingatkan lah ya kepada mereka, harusnya kan teman-teman ini tidak melalaikan atau menyepelekan tugas-tugas yang sudah ada. Cuma di situ saya merasa nggak usah, nggak apa-apa, selama saya bisa, saya mencoba membantu pekerjaan teman-teman itu tadi. Tapi di lain sisi saya juga merasa kelelahan, saya juga merasa kesal. Karena kalau gini-gini aja pasti mereka ya kalau ada agenda berikutnya pasti ya cuman nurut nama, numpang nama tok, kerjanya ya wis itu aja. Oke, sudah. Giliran teman-teman yang lain. Oke, ini saya. Kalau saya itu kalau lebih ke tugas kelompok sih, Gus Budiman. Nah, itu saya itu kayak seumpama nih, tugas kelompok itu kan pasti disuruh bermasalah misal. Nah, itu kan pasti ada bagian bab 1, bab 2 nih bagian ini, bab 2 nya bagian ini, gitu kan ya. Itu ketika kita sudah tahu, maksudnya tuh bisa dibilang job desk-nya masing-masing gitu ya, pekerjaannya bagian mana gitu. Nah, itu ada salah satu teman saya, entah dia itu sibuk bekerja atau sibuk apa, saya tidak tahu. Itu dia itu minta tolong ke saya, Kak, kamu sibuk nggak? Nah, itu pada saat itu saya juga kesibukannya yang mengerjakan makalah itu. Aku bilang gitu kan. Terus dia minta tolong ke saya, tolong Kak, iki tambah kurang sedikit kok gini gitu. Nah, sebenarnya kan itu sudah jadi tanggung jawab dia, apapun konsekuensinya ya itu ya
wes itu bagianmu gitu kan. Nah tapi saya itu mau menolongnya itu saya tuh takut gitu loh. Takutnya itu takut melukai perasaannya atau takutnya dia itu memang benar-benar sibuk. Nah jadi ya saya iyakan saja. Oh iya wes, daripada makalah kelompok saya nggak selesai kan, dan saya juga takut gitu loh mau bilang kan aku gini gitu. Jadi itu sih kalau permasalahan yang biasanya saya alami dalam kelompok. Oke, giliran teman-teman yang lain siapa? Aku kalau aku sih mungkin hampir sama ya kayak Mbak Rika. Jadi kadang kita kan karena semester ini kan banyak praktikum, terus banyak tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Terus habis itu bikin laporan, mungkin pada prakteknya kita bisa bekerjasama, tapi ketika membuat laporan itu nggak semuanya bisa gitu. Nggak semuanya bisa tuh dalam artian nggak ada kemauan gitu loh. Jadi aku capek kayak meskipun sudah dibagi kadang itu aku lihat ngerjainnya salah-salah. Jadi waktu itu aku pernah kayak jalan pintas itu ya wes, kalau misalnya nggak mau kerja biar aku aja kerja, kalian cukup yang penting ikut ngumpul, atau enggak ya ketika kita ngopi berarti kalian yang bayar, atau enggak bayar printnya kayak dulu kan masih lebih efektif gitu ya, kerjaan juga cepat selesai gitu. Atau waktu itu pernah lebih parah lagi karena memang anggota kelompok itu susah dihubungi, itu pernah saya mengerjakan semuanya sendiri tapi tetap saya memasukkan kayak titik nama gitu, tapi jadinya saya nggak mau lagi sekelompok sama. Oke. Yang terakhir, Kalau untuk permasalahan saya kurang lebih sama kayak Mbak Eka dan Mbak Amanda, itu tentang dinamika kelompok pas waktu mengerjakan makalah ataupun tugas-tugas kelompok. Kan dosen ini banyak yang membagi kita itu, jadi maksudnya tugas itu lebih banyak ke tugas kelompok daripada tugas individu. Nah saya tuh kalau di tugas individu ya gas-gas aja gitu ya, jalan gitu. Kalau di tugas kelompok itu nanti mereka itu ada nih satu waktu itu kita udah bagi kita udah sepakat tugasnya ini, tapi dia tuh karena waktunya sudah mepet ya, kayak misal Senin dikumpulin ini di hari minggunya itu dia baru bilang saya nggak punya laptop gitu, saya nggak ada laptop, gimana aku ngumpulin anunya aja ya, ngumpulin maksudnya kayak naskahnya aja, dan naskahnya tuh kayak yang dikatakan Mbak Onda tadi ya asal-asalan kayak gitu. Jadi ya saya dengan waktu yang sangat singkat itu oh ya wes sendiri tak kerjain daripada nilai-nilai yang buruk ya lebih baik saya kerjakan semuanya kayak gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan dari cerita teman-teman ini, teman-teman bermasalah di kurang asertif, jadi sulit untuk mengatakan tidak kepada pada teman gitu. Nah, karena ini permasalahannya ada lebih dari satu orang, untuk efisiensi durasi konseling hari ini, gimana kalau misalnya menyelesaikan satu masalah dulu? Kira-kira teman-teman setuju nggak? Setuju. Oke, siapa dulu nih yang mau diselesaikan masalahnya? Saya Oke, berarti hari ini kita memaksimalkan untuk membahas dan mencari solusi untuk masalahnya Mbak Anggi. Oke, untuk Mbak Anggi bisa diceritakan ulang lagi secara singkat, mungkin teman-teman ada sedikit lupa gitu. Oke. Kalau untuk diri saya sendiri itu permasalahan saya adalah di kerja kelompok itu. Ketika saya kerja kelompok kan memang sudah dibagi ya apa tugas-tugasnya, tapi itu mereka itu kadang-kadang itu yang satu tes tadi yang seperti saya katakan tadi, mereka itu bilang nggak ada laptop, padahal kan ya bisa diusahakan toh, kan dari kayak PS ataupun apapun kan bisa, tapi itu saya suka lah ya sudah, waktunya sudah hampir habis, nggak apa-apa saya aja yang nggak gitu. Pasti rasanya nggak enak ya kalau misalnya ada teman yang kurang inisiatif dan kurang bertanggung jawab seperti itu. Betul. Apalagi dia tuh bilangnya tuh mepet banget gitu kan, Seninnya sudah dikumpulin, dia tuh minggu baru ngomong gitu. Oke. Waktu nih teman Mbak Anggi yang satu kelompok itu ya bilang kayak gitu, nyagerno apa sih, mengandalkan Mbak Anggi untuk menyelesaikan tugasnya itu. Nah, apa sih pikiran yang muncul di otaknya Mbak Anggi? Pikiran otomatisnya, maksudnya ada kekhawatiran apakah, ketakutan apakah, itu kayak gimana perasaannya? Yang otomatis muncul itu kok bisa sih
mendadak banget gitu. Masa sih gak mau usahanya? Aku ya usaha di sini gitu. Apa ya? Aku juga nanti udah coba mengungkapinnya. Saya. Misalnya nih, kalau misalnya Mbak Anggi menolak secara baik-baik, kira-kira dia terima nggak? Kalau untuk terimanya mungkin terima, tapi yang nggak tahu tugas saya itu apa kalah atau enggak gitu. Untuk permasalahan yang Mbak Anggi hadapi itu, apa sebelumnya pernah mengalami itu dan tugasnya itu nggak selesai atau gimana? Kalau untuk hal itu saya pernah mengalami satu kali. Dia tuh bilang, oh ya Mas Bi, nanti saya tak usahain. Tapi minus berapa sen lagi itu kuliah kan belum masuk. Dia itu masih belum selesai. Jadi ya saya sendiri yang terbang penting untuk menggarap tugasnya itu. Gitu. Jadi saya kayak gimana ya kalau ada kerja kelompok itu kayak ada kekhawatiran tersendiri gitu. Berarti memang masalahnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang saya simpulkan kurang asertif. Iya. Waktu apalagi waktu adanya tugas kelompok gitu. Iya. Oke, karena permasalahannya ada di kurang asertif, hari ini kita akan mencari solusi bersama melalui teknik bermain peran. Nah, di sini nanti Mbak Anggi akan memerankan sebagai diri Mbak Anggi sendiri untuk memperagakan situasi yang Mbak Anggi alami. Nah, lalu saya minta bantuan satu dari teman-teman untuk menjadi teman pura-puranya Mbak Anggi. Kira-kira siapa yang bersedia untuk menjadi temannya Mbak Anggi itu? Boleh, berarti Mbak Erika ya menjadi volunteernya. Oke, bisa dimulai direka adegan gimana situasi yang terjadi yang dialami Mbak Erika. Oke, ini keadaan kita sudah bagi ya. Kak, gimana tugasnya? Udah selesai untuk kalian? Aku mau ngerjain aku nggak punya laptop ya, ini terus. Jadi belum tak kerjaan lagi, aku bingung. Itu kamu udah cari sumber apa belum? Ya belum, soalnya kan aku nggak tahu nyarinya gimana. Soalnya aku nggak ada laptop. Gimana ya? Soalnya kan besok ini sudah waktunya dikumpulin kan. Kan ini udah hari Minggu, sedangkan tugasnya kan deadline-nya hari Senin. Itu kira-kira gimana? Anak masih di, soalnya aku nggak ada laptop ya. Ya wis, nggak apa-apa wis ya. Terima kasih ya Gi, soalnya aku nggak ada laptop, oh, maaf ya. Yo, mana. Oke, nah itu kan reka adegan kalau Mbak Anggi masih belum asertif. Nah, coba diulang, tapi dengan Mbak Anggi merespon permintaan temennya itu dengan tegas untuk menolak. Oke, tetap saya lagi. Kak, gimana Kak? Sudah selesai untuk tugasnya? Anggi, kurung ya, aku bingung mau ngerjain di, soalnya aku nggak ada laptop ya. Lah kok iso, ini kan mas hari Minggu kan, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Ini besok udah Senin loh. Aku lali aja ngomong, aku nggak ada laptop gitu. Ya gimana dong, ini kan udah hampir mepet deadline kan. Gimana rasa tanggung jawabmu untuk tugasmu sendiri? Wes anak mau disik, aku kayaknya laptop aku ya bingung jadi ngerjain. Lah kan ada HP toh, ada PPS, kamu bisa ngerjain dari PPS. Emang iso laptop ke HP, kok amburadul ya apa? Ya Kak, yang penting kamu usaha dikit toh. Nanti masalah kalau ngedit dikit-dikit nggak apa-apa aku. Wah, ya wes kok tak coba sih ya, kok tak kabari, terus mandi. Secepatnya ya, soalnya besok ini sudah Senin loh. Oke, bagus, good. Berarti itu sudah ini ya prakteknya menolak dengan tegas ya. Nah, waktu mempraktekkan barusan, kira perasaan bagi gimana setelahnya? Kalau perasaan saya itu lebih plong ya, Bu, karena sudah bisa ngomong isi hati saya. Kan teman saya kan istilahnya tuh kayak mengentengkan tugasnya itu kan, jadi saya lebih plong. Oke. Nah, untuk berhasilnya asertif itu kan nggak cuma satu kali mencoba kan, harus dicoba berkali-kali dan harus berani gitu. Nah, saya akan memberikan
tugas rumah untuk Mbak Anggi. Jadi nanti kalau misalnya terjadi peristiwa seperti itu lagi di kampus atau sekolahnya Mbak Anggi, nanti coba terapkan kalimat asertif yang sudah Mbak Anggi praktekkan barusan. Nanti dicatat di buku jurnal khusus, kalau enggak misalnya di buku catatan biasa nggak apa-apa. Terus kalau di HP juga nggak apa-apa gitu. Nah, kan ini sudah teknik konseling bermain peran ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Mbak Anggi. Nah sekarang nih, kan sesi konseling sudah mau berakhir. Nah dari awal sampai akhir, kira-kira apa nih yang bisa dirangkum sama teman-teman dari hasil konseling ini? Bisa teman-teman simpulkan satu persatu apa hasil, atau mungkin dapat sudut pandang baru atau gambaran baru untuk nanti ke depannya gitu. Menurut saya, yang saya dapat setelah mengikuti cerita ini ya begini ya. Jadi setelah saya melihat ini tadi teknik bermain peran ini tadi, saya bisa berpikir kalau saya mengatakan mengatakan perasaan saya yang saya rasakan itu tidak buruk juga gitu. Jadi itu mungkin saya akan menerapkan diri saya, jika ada kejadian yang seperti itu lagi, saya akan mencoba asertif seperti yang diperhatikan Mbak Anggi ini tadi, karena kalau saya gitu terus menerus saya juga kan yang kewalahan. Jadi saya akan berusaha lebih asertif lagi dan mencoba menentang apa yang seharusnya bukan saya kerjakan. Oke, yang lain? Aku mungkin kan sing dialami sama Mbak Anggi itu hampir sama kayak apa sih tak alami gitu ya, masih permasalahan yang sama. Jadi ketika Mbak Anggi tadi role play, secara nggak sadar itu saya kayak langsung kayak aku jadi Anggi gitu loh. Jadi ketika Anggi ngomong itu kayak gitu, kayak saya kayak lega aja gitu ya, kayak ya ikut anjir loh. Maksudnya kayak aku berharap temanku tuh kayak Rika gitu. Maksudnya sekali demoi kayak oh ya itu sadar diri gitu. Jadi ya bisa jadi maksudnya nambah kepercayaan diriku untuk berani ngomong kayak gitu sih. Oke, yang lain? Sama seperti yang dikatakan Mbak Erika sama Mbak Wanda, mungkin kalau ada kesempatan berikutnya itu terjadi lagi, saya akan berusaha asertif. Sekiranya itu bukan job desk saya bisa mungkin menolak, karena kalau saya tetap tidak asertif, saya nggak ada perkembangan, dan itu malah membuat saya makin merasa tidak mau maju untuk lebih mengembangkan potensi saya yang berawal dari kata nggak mau, jangan gitu. Mbak Anggi sendiri mau menambahkan juga? Kalau untuk saya sendiri itu mungkin saya akan menerapkan, karena ini kan masih bermain peran, dan mungkin saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya ketika saya ada tugas kelompok lagi, dan supaya saya juga nggak berat sendiri untuk mengerjakan tugas itu, toh mereka dapat nilai juga dari tugas yang kita kerjakan bersama gitu. Oke. Jadi untuk sesi konseling kita kan sudah selesai karena ini sudah hampir 30 menit. Nah, untuk follow up selanjutnya nanti minggu depan nanti kita akan evaluasi perkembangan dari Mbak Anggi dan membahas permasalahan teman-teman yang lain gitu. Jadi untuk untuk tugas rumahnya tadi diharapkan untuk Mbak Anggi laksanakan gitu. Oke, sesi konseling sudah berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bercerita, sudah mendengarkan dengan baik dan memberikan tanggapan yang baik juga. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.